Ya, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Dalam video kali ini kita akan belajar KD 3.2 struktur dan kebahasaan teks berita bersama Anton Data. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan dalam teks berita. 2. Peserta didik dapat menjelaskan struktur dan kebahasaan teks berita. Struktur teks berita terdiri dari judul atau headline, kemudian teras atau lead, tubuh atau body, dan ekor atau legs. Judul berita atau headline. Judul merupakan bagian dari sebuah berita yang biasa ditulis besar-besar. Sedangkan teras berita sering juga disebut dengan kepala berita atau lead. Teras berita merupakan satu paragraf pembuka yang memuat inti berita yang paling menarik. Terdiri dari beberapa poin yaitu 5W 1H. 3. Tubuh berita atau body. Bagian ini merupakan uraian lengkap yang menjelaskan 5W plus 1H. Dan keempat, ekor berita atau kaki berita atau legs. Bagian ini merupakan bagian penutup berita berupa simpulan atau penegasan ulang. Nah, mencermati struktur tersebut, kita kaitkan dengan pola umum dalam penyusunan berita. Berita pada umumnya ditulis dengan menggunakan pola piramida terbalik, yaitu pola penyusunan berita yang menempatkan informasi dengan urutan paling penting di bagian atas. Kemudian di susunan berikutnya dengan derajat penting yang berbeda. Contoh, bacalah teks berikut ini. Kemeriahan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tidak dirasakan anak-anak pemulung. El Sinta Ratu Munawaroh, Depok. Kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-62 yang diperingati di seluruh Indonesia tidak dirasakan oleh anak-anak pemulung di Depok, Jawa Barat. Mereka bernasib kurang beruntung. Pada bagian ini kita bisa melihat judul berita atau headline yaitu kemeriahan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tidak dirasakan anak-anak pemulung. Dan satu paragraf berikutnya merupakan paragraf leads atau teras berita. Hal tersebut seperti yang dialami Fa, 11 tahun, warga Bojonggede, Depok, Jawa Barat. Ia mengais sampah-sampah bekas gelas dan botol air mineral di sela-sela pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-62 di kantor Wali Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Jumat 17 Agustus. Ini merupakan bagian body atau tubuh berita. Fai harus berhenti sekolah karena tidak memiliki biaya. Dengan polos, ia mengaku tidak mengetahui jika hari ini adalah hari kemerdekaan RI yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2007. Fai hanya sempat bersekolah 1 tahun di Yayasan Bina Insani Mandiri di Terminal Depok. Ia belum pernah diajarkan tentang sejarah perjuangan para pahlawan dalam memperebutkan kemerdekaan RI. Paragraf pertama merupakan body atau tubuh berita dan paragraf kedua ini merupakan legs atau ekor berita. Setelah kita membahas struktur teks berita, sekarang kita pahami ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan teks berita diantaranya 1. Bahasa baku. Tujuan menggunakan bahasa baku yaitu agar berita mudah dipahami. Bahasa baku ini adalah bahasa yang mengacu pada KBBI atau PUEB. Perhatikan contoh berikut ini.
Daftar kata-kata baku dan tidak baku. Atlet merupakan kata baku, atlet kata yang tidak baku. Abjad kata baku, abjad kata tidak baku. Aktif berupa kata baku, aktif kata tidak baku. Aktivitas kata baku, aktivitas kata tidak baku. Izin kata baku, izin kata tidak baku. Ciri yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kutipan langsung apa yang diucapkan oleh seseorang tanpa melakukan perubahan. Biasanya ditulis di antara dua tanda kutip. Contoh, sebagai sahabat kita harus saling tolong-menolong, ujar Budi. Contoh kedua, ibu berkata, adik, kamu harus rajin cuci tangan. Ciri ketiga, menggunakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitakan apa yang dikatakan narasumber dalam bentuk kalimat berita dengan menggunakan kata penghubung bahwa. Contoh, Budi mengatakan bahwa sebagai sahabat mereka harus saling tolong-menolong. Contoh kedua, ibu mengatakan bahwa adik harus rajin cuci tangan. Ciri keempat, menggunakan konjungsi temporal atau logis. Konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata penghubung yang menunjukkan waktu, misal sejak, awalnya, akhirnya, setelah, selanjutnya, dan lain-lain. Contoh, hujan deras yang turun sejak subuh dini hari telah membuat beberapa pemukiman tergenang air. Contoh selanjutnya, pekerjaan itu bisa diselesaikan setelah dikerjakan secara maraton oleh puluhan pekerja. Ciri kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan keterangan tempat dan keterangan waktu. Keterangan tempat dan keterangan waktu merupakan kelengkapan berita yang berhubungan dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Contoh, Minggu 12 Desember 2021 terjadi kebakaran hebat di perkampungan padat penduduk di Jakarta Barat. Contoh kedua, MPLS Peserta Didik Baru digelar di SMP Tarakanta 4 Jakarta, Senin 8 Juli 2022. Ciri keenam, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan pikiran. Misal, berencana, merasakan, memikirkan, berharap, membayangkan, menduga, mencurigai, dan lain-lain. Contoh, penyidik mencurigai masih ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Keluarga korban menduga ada kejanggalan dalam peristiwa kebakaran tersebut. Nah, demikian tadi anak-anak struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Semoga bermanfaat.